Halo, selamat pagi teman-teman semua yang ada di sini. Halo, selamat datang di channel saya hari ini yaitu channel Crypto Dream. Oke, hari ini saya akan men-sharingkan terlebih dahulu sebagai awal dari channel ini muncul, saya akan memberikan suatu pengantar mengapa kita setidaknya memiliki investasi di kripto. Kalau teman-teman sudah pernah investasi di saham, investasi reksadana, teman-teman setidaknya punya gitu. Tapi sebelumnya teman-teman harus kenali dulu risk profile masing-masing karena belum tentu juga kripto currency ini cocok risk profile-nya buat teman-teman. Tapi tidak masalah ya. Tidak ada masalah jika teman-teman misalkan risk profile-nya ternyata masih konservatif, ya nggak masalah, nanti teman-teman tetap bisa, tapi nanti saya akan arahkan gitu ya, infokan apa koin yang cocok begitu ya. Oke, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa channel ini adalah channel edukasi. Ini adalah sebuah channel bukan mengajak untuk teman-teman beli atau menjual produk dalam masuk dalam cryptocurrency. Ini sebuah edukasi, ini sebuah entertainment, ini sebuah informasi yang teman-teman bisa ambil begitu ya teman-teman. Jadi disclaimer on, karena nanti itu semua adalah uang teman-teman gitu ya teman-teman yang putuskan. Saya hanya memberikan informasi, hanya memberikan wawasan mengenai jenis investasi cryptocurrency. Nah, hari ini teman-teman kita akan melihat terlebih dahulu secara market pasar hari ini sangat menarik sekali ya. Hampir semuanya merah begitu ya, mengikuti gerak dari Bitcoin. Ya teman-teman, kalau teman-teman masih baru di cryptocurrency, saya pikir ini waktu yang tepat loh. Beneran waktu yang tepat karena Bitcoin sedang mengalami koreksi begitu ya, dan koreksinya bisa jadi saat ini harga ada di angka 47.747, koreksi minus 2,5%. Dan teman-teman secara support teman-teman ini nanti bisa akan turun, mungkin saja bisa turun sampai supportnya di angka 42.000 ya, kira-kira di sinilah ya, kira-kira di sini ini adalah support terkuat dari Bitcoin 42.000. Dan prediksi tahun 2022 ini semua akan bullish. Jadi teman-teman, walaupun koreksi gitu ya, walaupun kita sedang mengalami bear session gitu ya, akhir tahun malah bear session, Christmas mau bear session ya nggak masalah, tetapi kalau dilihat dari chartnya weekly begitu ya, ini sebenarnya masih bullish banget. Jadi teman-teman, ini semua bisa harga diskon loh. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk teman-teman bisa memilih koin-koin apa aja. Teman-teman kalau masih baru, teman-teman wajib install atau buka CoinGecko sebagai alat untuk bisa memantau setidaknya peringkat market cap 1 sampai 10 itu layak untuk, bahkan 1 sampai 20 itu layak untuk diinvest. Oke, sebelum kita akan mendalami di setiap koin yang nanti akan secara khusus saya akan bahas di setiap channel YouTube saya ini, kita akan melihat dulu ya gambaran sebenarnya teman-teman perlu sekali mengenali risk profile teman-teman masing-masing begitu ya. Oke, kita mulai ya. Untuk kita bisa tahu risk profile teman-teman masing-masing. Setidaknya kalau urutan ya dari low risk ke high risk ataupun sampai super high risk gitu ya, berdasar imbal hasil per tahun bisa didapatkan seperti ini. Ya teman-teman, kalau teman-teman low risk sekali ya, tabungan deposito ya cocok, obligasi emas cocok lah ya. Tapi kalau teman-teman moderat gitu ya, bisa properti, reksadana. Kenapa reksadana kok moderat ya? Karena reksadana itu uangnya sama manajer investasi itu diputerin di saham, di obligasi dan lain sebagainya. Lalu ada crowdfunding yang sangat menarik juga untuk diinvestasikan. Saham 15% sampai 30% itu termasuk high risk. Cryptocurrency 100% sampai 500% itu super high risk. Ya benar-benar ya teman-teman. Bahkan bisa lebih 1000% pun juga pernah begitu saya mendapatkan keuntungan. Jadi benar-benar di super high risk. Tetapi
loss lebih dari hilang begitu juga pernah saya gitu ya, selama pengalaman saya di cryptocurrency. Namun ini semua kita masih belajar, kita perlu yang namanya memilih koin-koin yang tepat secara fundamental. Nah, menariknya di cryptocurrency teman-teman, nggak sekedar teman-teman itu cuma beli koin lalu kemudian invest lalu beli rendah jual harga tinggi, nggak cuma sekedar itu. Teman-teman sebenarnya juga bisa yang namanya melakukan staking, karena cryptocurrency ini sebenarnya mirip sekali dengan dunia perbankan. Bahkan cryptocurrency menjadi rival atau menyaingi sistem perbankan, karena perbankan dinilai lebih sentralis. Kita menyerahkan uang kita ke pihak ketiga, tetapi cryptocurrency itu desentralis gitu ya, sehingga uang kita itu kita pegang sendiri, koin kita pegang sendiri. Dan kenapa cryptocurrency ini super high risk? Karena teman-teman, ini nggak cuma sekedar kita dapat profit dan besar lalu loss juga pernah bisa besar begitu ya, tapi memang cryptocurrency itu sangat aktif banget ya, sangat aktif banget. Maksudnya begini, teman-teman, jujur aja saya punya akun exchange itu main di lebih dari 5 exchange, karena kadangkala ya ada satu koin yang tidak ada di exchange A, B atau C begitu ya, atau kadangkala karena sifatnya sangat desentralis, koin ini hanya bisa diakses melalui wallet pribadi kita gitu. Nah, inilah kenapa super high risk, karena kadangkala saya harus mentransfer USDT, yaitu mata uang untuk kita transaksi cryptocurrency, dari satu exchange ke exchange yang lain, satu exchange ke wallet pribadi saya. Dan kalau salah, karena kan alamat wallet itu alamatnya itu banyak banget ya, dan kalau misalkan salah satu huruf aja, bye bye uang kita. Jadi kadang-kala kalau saya mau kirim, saya bener pastiin copy paste-nya benar, atau saya kirim sebagian dulu baru kemudian kirim berikutnya kalau berhasil, kayak gitu. Nah, itulah mengapa cryptocurrency itu super high risk. Tapi stakingnya, deposito kalau di bahasa bank, deposito kalau di bahasa cryptocurrency staking 15% sampai 40%. Bahkan ada yang sampai mencapai 78%, 100%. Wow. Teman-teman dapat deposito bank di mana? Ada nggak bank yang bisa menawarkan begitu? hanya cryptocurrency yang bisa memberikan imbal hasil yang sangat menarik. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah 1-8 sudah invest ke sana, tidak ada salahnya teman-teman mengalokasikan ke cryptocurrency. Oke, kita kembali ke chart gitu ya. Kita akan melihat, dan satu lagi, mengapa sih kita perlu setidaknya memilih cryptocurrency, teman-teman. Cryptocurrency itu masa depan teknologi gitu ya, dan ini adalah suatu tawaran yang menarik ya. Kita bisa invest koin, kita bisa invest NFTs, kita bisa invest banyak sekali macam-macam bentuknya. Dan sekarang yang lagi trending itu adalah metaverse. Dan teman-teman ya, oke, ini kenapa sih tadi saya bilang ya, ini adalah masa depan. Kita coba lihat ya, salah satu koin metaverse yang terbesar saat ini yang sangat menarik untuk diinvestasikan namanya Blocktopia. Harganya di $0.06, lagi koreksi 3,4%. Dia ada di jaringan Polygon atau Matic, dan ini sangat menarik. Koin market cap-nya belum terdeteksi di CoinGecko begini ya. Oke, kita lihat ya, ya ini sangat menarik sekali teman-teman. Kalau misalkan mau invest, ini sangat cocok sekali ya. Ini berada di supportnya ya, di support yang cukup kuat, dan kita tunggu apakah akan lebih koreksi lagi gitu ya, untuk kita bisa invest di harga yang tepat begitu ya. Oke, kita coba dalami Blocktopia ini. Blocktopia ini kalau teman-teman belum memahami apa itu metaverse itu adalah semacam dunia virtual ya. Ini memberikan pengalaman menarik buat kita ya. Kita menuju satu dunia baru di mana semuanya serba virtual ya, karena masalah pandemi ini semuanya ke-trigger untuk menciptakan dunia baru begitu ya. Kita coba deep dive ke websitenya ya teman-teman ya. Oke. Lihat teman-teman, ini gambaran dari Blocktopia. Ini di investing oleh banyak sekali ya, di Matic, KuCoin dan segalanya gitu ya. Dan nah, ini dia metaverse.
a decentralized metaverse built and backed by Polygon Matic. Jadi teman-teman kalau teman-teman tertarik ke Blocktopia, teman-teman juga memiliki apa namanya pilihan untuk teman-teman invest ke koin jaringannya sendiri, yaitu di Polygon namanya Koin Matic. Nanti saya akan bahas secara mendalam Koin Matic itu apa. Oke, nah di sini adalah pengantarnya ya. Blocktopians will be able to earn revenue through real estate ownership. Teman-teman di sini nggak cuma sekedar teman-teman itu beli koinnya saja lalu nikmatin, teman-teman bisa masuk ke dalamnya. Teman-teman bisa yang namanya beli real estate ownership. Teman-teman bisa beli tanah, teman-teman bisa buka kantor. Kalau teman-teman punya uang, teman-teman bisa buka kantor, pasang tuh muka teman-teman semua di situ ya. Lalu di sini ada advertising revenue, teman-teman ada di sana, ada lagi games, building networks, dan lebih banyak lagi. Jadi sangat menarik sekali teman-teman dunia yang ditawarkan Blocktopia. Dan tapi Blocktopia bukan satu-satunya ya, ada begitu banyak yang menawarkan metaverse dengan keunikan masing-masing. Dan saya pikir nanti saya juga akan tampilkan bahas mendalam mengenai koin yang lain yang apa namanya yang tidak hanya Blocktopia begitu ya, ada lagi yang lain. Seperti apa sih gambaran Blocktopia? Kita coba lihat dong teman-teman ya. Nih lihat teman-teman. Ya, di sini lihat kotanya, di sini kelihatan sekali ya. Real banget ya teman-teman. Ada kota, ada tower. Kita bisa play to earn, kita bisa invest tanah, kita beli NFT. Ini di backup selain oleh Matic juga di backup oleh Animoca ya. Ini satu ya ini dia kota Blocktopia. Nah teman-teman, nanti setelah pengantar ini saya akan masuk ke koin-koin secara khusus sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang mendalam mengenai dunia cryptocurrency. Teman-teman kalau berkenan, teman-teman bisa dukung terus channel ini untuk terus berkembang, memberikan informasi yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan dengan cara teman-teman bisa klik like, komen, dan subscribe, dan mungkin teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih, sampai di sini dulu, kita nanti akan jumpa lagi di topik-topik berikutnya. Terima kasih, goodbye semuanya.